Diem-diem aja lu. SKJ dulu pagi-pagi. Saya masuk dari ini kita sensi berarti.
Untuk ya, jadi sih makin biasa, weh. Biasa, cuma dia ngomongnya kan gitu, gede kayak malas jawab. Jadi ya udah sih cuma ngomong, tahu malas kan gitu, udah. Jadi orang punya penting. Terus kan disi jawab itu kan yang Korea harus selesai. Terus saya cuma jawab oke. Terus sih kudu balas apa sob? Serius. Itu kudu balas apa kan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, itu tadi tiba-tiba kok mati itunya. Baca ya. Ya, saya mau bahas soal kuis ya, yang sudah saudara kirim kemarin. Gimana kira-kira? Dari 3 soal itu apa ada kesulitan? Ya. 2/3. Ya.
Ya, saya copy filenya dulu. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ya, udah kelihatan ya. Ya, soal nomor 1 itu tentang pompa. Ini saya ambil salah satu dari punyanya Fatima. Ada Fatima? Hadir ya. Kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 itu kan cuma pompa biasa gitu ya, cuma data-data lain diasumsi ya. Coba yang nomor 2 itu estimasi pabrik ya. Yang ketiga analisa ekonomi ya.
Ya. Jadi analisa ekonomi itu saya bagi 5 grup ya, dengan harga jual yang beda-beda. Ya. Nah, sekarang mulai dari pompa. Jadi kebanyakan pompa itu salah mengambil titik 1, titik 2-nya. Ya. Kalau sketnya salah, pasti perhitungannya salah. Ya, sketnya benar, perhitungan bisa salah, Mas Ian. Ya, coba Fatima, yang kamu maksud 1.1, titik 2 itu di mana? Yang kamu maksud, misalkan di tangki itu di mana? Untuk yang titik 1 itu di bawahnya, Prof. Yang di valve-nya yang bawah, yang tangki 1, yang tangki Di bawah itu di mana? Di tengah apa di pinggir? Apa di mana? Itu kan nggak jelas gambar titik 1 itu. Harusnya di pinggir di valve keluarannya ya, Prof. Nah, jadi titik 1 itu hanya boleh yang paling mudah ya, bukan di semua titik boleh. Tapi yang paling mudah itu harus di titik 1 itu di titik keluarnya pipa ya. Kurang geser itu titik 1-nya. Nah, yang lain dengarkan ya ini ya. Ini salah semua, ini banyak yang salah. Ya. Atau titik 1 itu di permukaan airnya, itu enggak ada gambar airnya. Ya, jadi kalau buat sketsa nggak usah 3 dimensi, buat 2 dimensi aja. Tapi ada permukaan airnya. Ya. Titik 1 itu hanya di keluaran pipa sama di permukaan air. Itu yang paling bagus. Boleh di tempat lain, nanti hitungannya tambah sulit. Yang paling mudah hitungannya itu kalau di permukaan air atau di pipa, gitu ya. Apa bedanya kalau kita ngambil di titik permukaan air sama di pipa? Yang menjawab, Bro. Ya, silakan. Kalau mengambil titik di permukaan itu kecepatannya 0, Bro, velocity-nya. Kecepatannya 0, benar. Ya, kalau di pipa? Kalau di pipa ada kecepatannya, Bro. Ya, jadi kecepatannya titik 1 nanti akan sama dengan kecepatan titik 2 gitu, kalau ukuran pipanya sama. Kalau ukuran pipa tidak sama, debitnya sama, cuma beda karena luas permukaan. Tapi itu ya. Jadi kalau ngambil sketch salah, gambar sketch salah, nanti menetapkan kecepatan sama tekanan salah, gitu ya. Jadi kalau diambil di permukaan air, berarti kecepatan V1 0, ya, mendekati 0, atau diasumsi memang mendekati 0, gitu ya. Sehingga kecepatan titik 2 ada, ya, bukan ikut 0, ya. Ya, titik 2 di mana nih yang dimaksud kamu, Fatima, titik 2? Jadi di permukaan tangkinya, Bro, di permukaan liquidnya. Ya, tambah salah. Ya, jadi dua-duanya salah kamu. Harusnya keluaran valve ya, Bro. Iya, yang berhubungan. Jadi kalau airnya itu tidak berhubungan, kecuali kalau kamu masukmu dari tengah. Ya. Masuknya dari tengah bukan dari atas, itu boleh ngambil di permukaannya. Ya. Kalau kamu dari atas, itu di titik keluarnya. Jadi titik 2 itu V1, V2-nya sama. Kalau ukuran pipanya sama, ya. Di titik keluarannya, bukan di permukaan. Bukan kan nggak nyambung. Namanya hukum Bernoulli, itu nyambung. Anunya itu, bejana berhubungan. Airnya harus berhubungan, ya. Ya, yang lain juga banyak yang salah ini ya, perhatikan ya. Jadi
titik 2 itu yang paling bagus ada di keluaran pipa, sehingga kecepatan di titik 1 sama dengan kecepatan titik 2. Ya, tapi tekanan tidak sama. Ya, tekanan di titik 2 itu berapa? 1 ATM. 1 ATM. Tekanan di titik 1 berapa? Harusnya 1 ATM juga Prof, kalau diambil. Titik satunya di permukaan air itu 1 ATM. Kalau di bawah ada tekanan hidroliknya, ada ROGH-nya. Ya? Iya. Yang lain ya, dengar ya, paham ya ini ya, sketsa dulu. Kalau sketsa salah, jawaban pasti salah. Ya, oke, sketsa titik. Terus kemudian datum. Kamu ngambil datum itu di mana itu? Di bawah tanah. Iya, Prof. Kalau di bawah tanah Z1 kan tidak 0 itu. Coba itu. Oh iya, ke atasnya itu ya, Prof. Ya, kalau Z1-nya 0 itu berarti datumnya diambil lurus dari titik 1. Ya. Iya, Bro. Ya, jadi di sini ada 3 kesalahan kamu. Ya, kesalahan itu kesalahan sketsa ya, di sketsa. Udah. Yang lain bisa paham, yang lain? Jadi kalau kamu titik 1-nya itu di permukaan air, ya, maka V1 0, tapi tekanannya delta P-nya 0, delta P1, P2 0. Ya, kalau kamu ambil di permukaan air. Tapi kecepatannya delta V-nya tidak 0 gitu. Jadi tidak mungkin dua-duanya 0 ya. Jadi salah satu antara V sama P. Ya, coba lihat hitunganmu. Coba nggak ada. Yang atas, agak atas tuh. Masih ke atas sedikit. Ya itu. Nah, ini nggak boleh dicoret dua-duanya ini ya. Yang dicoret itu salah satu, nggak mungkin dicoret dua-duanya. Kalau kamu ngambil titik di situ, di bawah situ, ya, P-nya itu nggak mungkin 0, P2 min P1 nggak mungkin 0, karena P1 itu ada, P2 1 misalkan, ya. V-nya bisa 0, soalnya sama, ya, kecepatan di titik 1 sama kecepatan di titik 2 kalau ukuran pipanya sama, ya. Jadi tidak mungkin nyoret dua-duanya, itu mesti salah. Ya, halo, yang lain, yang lain. Coba saya cek lagi ya, sekarang ya. Saya cek 2 aja. Saya cek 2 punyanya Fatimah sama punyanya. Punyanya Saida Alwi. Nah ini, ya ini sama, ya, Saida. Iya, Bro. Ya, sama yang punya sama Fatimah ya, salahnya ya. Iya, Bro. Diambil datumnya sama nyoretnya rumus di energi balance-nya, Bro. Juga salah semua ini. Yo, salah semua ya. Nanti diperbaiki nih. Iya, baik, Bro. Nah, yang lain ada pertanyaan apa enggak? Halo? Ya, satu itu boleh di mana saja, datum yang penting, datum titik-titik itu terserah kamu mengambil di mana. Kalau kamu ngambilnya di sini, ini sebelumnya sudah benar di titik 1 ya, tapi garisnya salah. Garisnya Z1-nya itu kan lihat itu ya,
datumnya, oh belum saya screen ya, ya. Nah, ya. Jadi datum itu yang paling gampang diambil di titik 1 gitu ya, yang paling gampang supaya Z1-nya 0 ya. Itu delta Z itu walaupun diambil datumnya mana saja, harganya pasti tetap ya. Tidak akan berubah delta Z-nya. Yang berubah itu Z1, Z2-nya, tapi delta Z-nya akan tetap ya. Kalau kamu datumnya di bawah, berarti Z1 itu ya dari bawah sampai ke titik 1, kemudian dari bawah ke titik 2 ya. Paham itu siapa? Nur? Nah, jadi datum ya. Untuk titik 1, titik 2 sudah paham? Ada yang belum paham? Titik 1 itu sudah paham ya? Nanti sudah betulkan, harus betul ya ini ya. Karena pompa ini kan yang simple gitu ya, desain alat yang simple. Kalau salah nanti yang lain-lain tambah banyak salah ya. Nah, sekarang saya tutup nih. Nah, jalannya tutup. Coba sekarang yang ini tadi perempuan semua, sekarang coba yang laki. Rizky ada Rizky? Loh, Rizky perempuan ya? Perempuan, Prof. Nah, lihat ini. Titik 1, titik 2-nya. Ya. Nggak jelas. Ya. Yang kamu maksud titik 1 itu apa? Keluaran pipa? Iya. Titik 2-nya? Titik 2-nya di keluaran pipa, Prof. Tapi sepertinya saya salah yang di datum 1-nya. Kalau menurut perhitungan seharusnya datum 1, maksudnya titik 1-nya ada di permukaan liquidnya. Datum 1-nya. Ya. Oh, gitu. Ya. Terus hitungannya salah apa enggak? Di perhitungannya seperti ini, Prof. Nah, itu benar ini ya. P-nya yang enggak kebalik ini. Ini salah. Hampir benar tapi salah ya. Jadi ini sudah benar. V-nya tidak 0, P-nya cuma nggak cocok dengan titiknya tadi. Kalau ini itu kalau titik 1-nya di permukaan air. Iya, baik, Prof. Kalau ini, jadi kalau di permukaan air, P2, P1-nya jadi 0. Ya, V-nya yang tidak 0. Untuk ini, gitu ya. Kalau yang kamu ambil sama-sama di pipa, ya, V-nya yang 0, P-nya yang tidak 0, gitu ya. Ya, Prof. Jadi ini apa ya, nggak parah salahnya, cuma yang kebalik gitu ya. Kalau tadi parah salahnya dua-duanya dinolkan ya, jadi nggak mungkin dua-duanya dinolkan ya. Meski Terima kasih, Prof. ya. Sekarang coba satu lagi. Wiki ini, Wiki ya. Ada Wiki. Sudah ada ya? Ada, Prof. Ya, ya kerjaanmu ya. Nggak ada sketsanya, ya. Jadi ini yang kamu maksud titik 1 itu di mana? Di bawah tangki, Prof. Nah, jadi gambarmu itu membingungkan ini. Tahu membingungkan?
kamu buat titik di permukaan tapi nomornya ditaruh di pipa gitu. Gitu loh ya. Jadi titik sama nomor itu jadi satu. Ya. Sebetulnya yang kamu inginkan yang mana? Yang di pipa apa di permukaan? Ya, yang di pipa, Bro. Di pipa. Berarti di permukaan jangan dikasih titik. Ya. Di permukaan jangan dikasih titik itu. Ya, titiknya di keluaran pipa. Terus yang dua itu di mana? Gak jelas lagi tambahan ini. Gak di permukaan, gak di keluaran pipa. Gimana ini? Mana? Iya, di keluaran pipa, Bro. Keluaran pipa. Ya, kalau keluaran Iya, Bro. pipa itu posisinya tidak kena air. Ya, di atas sendiri atau di pinggir tapi di atasnya permukaan. Ya. Jangan gini, boleh gini boleh, tapi hitungannya nanti beda, gitu loh. Akan lebih sulit hitungannya karena harus memperhitungkan pressure hidroliknya. Ya. Datumnya juga nggak ada di sini. Yang kamu pakai datum yang mana? Titik 2 lah, garis 2 datumnya itu. Jadi referennya itu datumnya itu ya. Nah, jadi ini dari 3 yang dilihat tadi, 4 ya tadi ya sudah lihat itu kesalahan di sketsa, ya, kemudian kesalahan di dalam perhitungan. Coba punya perhitungannya masuk apa enggak? Nah, coba di situ. Yang 0 apa di situ? Yang 0 apa? P1 min P2. Iya, Bro. Nah, kalau P1 sama P2 berarti titikmu titik 1 itu di permukaan. Kan salah kamu bilang tadi di pipa. Ya. Jadi ada korelasi di dalam menolkan V1 V2 sama P1 P2 dengan sketsa yang dibuat, ya. Hasil akhirnya sama, cuma harus mengacu pada sketsa, ya. Karena posisi tekanan, posisi kecepatan itu bergantung pada titiknya, ya. Jadi ya banyak yang salah lah kira-kira ini ya. Terus power pompa, membuat spek. Coba membuat spek ini lihat. Nah, power pompa 022 HP itu masa ada? Mana ada pompa jual 022 HP itu? Mesinnya gimana kalau ini? Ya, boleh 1, boleh setengah. Kalau ada yang setengah HP, ya. Karena 1 HP itu kan cukup besar ya, 700 berapa? 740 kW. Kan pompa di pasar kan ada yang 100 200 watt atau 300 watt gitu ya. Ya, jadi kalau mau pakai HP ya paling kecil 1 HP. Atau kalau ada setengah HP paling kecil ya. Jadi nggak ada 022 gini ya. Terus Baik, di Bro. dalam menurut spek itu ya, kapasitas oke, bahan. Terus apa yang kurang ini? Apa yang kurang? Pompa itu butuh apa? Yang penting di pompa itu, misalkan pompa kedalaman lebih dari 10 meter atau pompa ke ketinggian lebih dari 10 meter, ya itu harus ada apa?
NPS. Head pompa harus dicantumkan, ya. Jadi fungsi, tipe, material, ya, kapasitas, power, dan head. Ya, ukuran pipa itu ya boleh lah ditambahkannya hanya komplementer gitu ya. Ya paham ya sampai di sini. Sekarang yang nomor 2. Saya tunggu dulu, mungkin masih ada pertanyaan di nomor 1 ya. Yang banyak salah pertama di skep, pemilihan datum, pemilihan titik 1, titik 2, terus perhitungan ya. Saya belum ngecek yang lain ya. Di situ kan ada pompa ekivalen, jadi nggak perlu ngitung friksinya jadi 1 di panjang pipa ya. Nggak perlu ngitung elbow dan sebagainya, itu sudah diekivalenkan ya. Terus sekarang nomor 2. Nomor 2 itu gimana? Pabrik semen. Ini namanya apa? Estimasi order magnitude namanya. Ya, order magnitude. Order magnitude itu yang paling besar ya, paling kasar. Ya. Pakai rumus apa ini? Pakai apa alat? Coba ya. Ini ada semen X dibangun tahun 2010. Kapasitas 1,5 juta ton dengan biaya investasi 3 triliun. Sekarang tahun 2021, apa 11 tahun ya. Terus kapasitasnya naik 2 kalinya. Nah, investasi waktu itu 2010 itu 3 triliun. Sekarang berapa investasinya? Sekarang apa yang berubah? Dari 210 ke 2021 itu yang berubah apa? Apa saja yang berubah? Kurs dolar tuh. Kapasitas 2 kali ya. Terus apa lagi? Ya, nilai tukar dolar. Nanti kalau kerupiahkan. Terus apa lagi yang berubah? Ya? Ya iya mesti tahun kok. Dari 2 tahun itu yang berubah apa lagi? Tadi kan kapasitas berubah, nilai tukar dolar berubah. Terus apa lagi yang berubah? Misalkan kamu beli sepeda motor tahun 2010, ya, itu misalkan berapa? 10 juta misalkan ya. Kalau tahun 2021 berapa kira-kira harga? Berapa harganya? Lebih mahal, Bro. Lebih mahal. Berarti ada perubahan harga gitu loh ya. Jadi yang berubah apa saja di sini? Tadi nilai tukar berubah, kapasitas berubah, terus harga berubah. Terus kamu tahu dari mana harga berubah itu? Tahu dari mana? Nggak tahu. Ya, investasi ya, Bro. Enggak, ngapain? Investasinya tinggal ngitung aja ini. Kalau misalkan saudara beli rumah atau beli mobil apa sepeda motor tadi ya, berubah kamu tahunya dari mana? Tanya di toko kan? Kalau di sini kan nggak ada opsi untuk tanya di toko, tapi kamu memprediksi. Gimana caranya memprediksi? Kenapa harga itu berubah, wis? Kenapa harga satu barang itu berubah? Kok naik? Kenapa kok naik? Pajak sama inflasi, Bro. Harga proses produksinya juga naik, Prof. Bukan karena inflasi. Ya,
karena inflasi, ya otomatis ya produksinya semua berpengaruh. Nah sekarang untuk mengetahui perubahan itu pakai apa? Misalkan harga tahun 2010 sepeda motor ya 10 juta, 2010 katakanlah 20 juta, itu tahunnya memprediksinya pakai apa? Halo? Pakai apa? Tidak tahu. Udah lupa kuliahnya ya. Yang presentasi waktu itu siapa itu ini? Kelompok berapa? Yang presentasi memperkirakan harga. Kelompok berapa? Mungkin bisa jawab. Halo? Ya Nur, Nur siapa? Kelompok berapa Nur? Ya. Nah, kelompok 8, panggil siapa namanya kelompok 8? Ayo, Nanda. Gimana Nanda? Kenapa harga berubah? Untuk melihat perubahan harga pakai apa? Perubahan harga dari laju inflasi itu ya, Bang? Ada yang simple. Kan ada indeks harga. Dari indeks harga. Iya, indeks harga tahun 2010 bandingkan dengan indeks harga 2021 kan ada pakai Marshall Shift Index, ada Chemical Engineering Index, boleh salah satu. Ya. Halo, yang lain paham apa enggak perubahan harga? Jadi kalau ingin memprediksi harga satu barang, tetapi harus pakai dolar ya, jangan pakai rupiah. Jadi kalau harga waktu 2010 itu $100, 2021 kamu lihat cek indeks harganya, kamu komparasi naik berapa indeks harganya, ya. Jadi rasio indeks harga sama rasio harga, tahu ya? Ya, jadi harga pakai indeks harga. Ya di sini semua nggak ada perhitungannya, salah semua ini nomor 2. Nggak ada indeks harga. Terus kalau kapasitas gimana? Kalau naik 2 kali, harganya naik berapa kali? Nah itu tadi naik karena indeks ya, karena waktu. Sekarang kalau naik karena kapasitas, naik berapa kali? Ini punyanya tadi ini siapa? Rizky ya? Punyanya siapa tadi? Iya bro. Punyanya Rizky ini ya? Ya kalau pakai apa? Iya bro. Ya kalau kapasitas pakai apa? Kalau kapasitas naikkan 2 kali, harganya naik berapa kalinya? Sekarang waktu yang sama aja ya. Misalkan pada 2010 itu harga 1,5 juta ton itu 3 triliun. Kalau kapasitasnya 3 juta ton berapa triliun? Apanya yang diperhitungkan dari awal? Apanya? Ini simpel sekali ini soalnya. Ya. Apanya maksudnya? Ya, misalkan kamu beli tangki air kapasitas 1 meter kubik, harganya
1 juta. Kalau kamu beli yang 2 meter kubik, harganya berapa? Ya, kalau 2 meter kubik berapa? Masya, benar kamu harga begitu. Harga itu nggak selalu 2 kali lipatnya. Ya, karena orang buat barang itu bukan hanya 2, terus kalau ukuran 2 kali terus naik 2 kali kan enggak. Tapi saudara beli baju ukuran S sama ukuran L naik apa enggak? Kan beda dikit. Ya. Nah, berarti pakai apa kalau itu? Nah, ini kalau bingung tak share ini ya. Tak share lagi ya. Yuk. Mana tadi? Tak share di chat aja. Mana chatnya tadi? Enggak keluar ya. Nggak mungkin ini. Oh, enggak tambah. Oh, pakai escape. Saya tutup aja dulu. Nah, saya share. Kok zoomnya itu nggak mau muncul, gimana sih? Misalnya tidak mau muncul. Ini semua. Nah, ini. Nah. Mana? Oh, ini aja. News. Nah, ini saya share ya filenya ya untuk nah, di kolom chat ya ada file. Nah, ini saya buka filenya. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan ya? Nah, Kelihatan, Bro. cost estimation ya. Cost estimation. Ya. Cost estimation itu ada berapa tingkat? Nah, ini loh, yang ini. Nah, ini. Ya. Namanya order of magnitude estimate.
Nah, itu soal nomor 3 tadi itu, nomor 2 itu order of magnitude estimate, gitu loh. Jadi tidak menghitung alat, tapi global harga pabrik. Ya, kalau yang model 2 itu studi estimate, itu pakai alat-alat utama saja. Jadi misalkan alat utama, misalkan kiln gitu ya. Nah, kiln itu naiknya berapa harganya? Crusher berapa nilainya naiknya gitu ya. Jadi dihitung alat-alat utama saja. Tapi kalau yang pertama itu langsung harga pabrik. Ya. Harga semua peralatan jadi satu, dianggap satu gitu ya. Seperti saudara beli mobil itu kan isunya kan kan nggak beli bannya, nggak beli ini ya, jadi satu mobil gitu ya. Tapi kalau kamu ingin memprediksi kan itu bisa dihitung itu, oh bannya berapa, akinya berapa, bodinya berapa gitu ya. Seperti kalau saudara beli komputer itu loh, kan bisa kamu beli komputer utuh satu gitu ya, nggak perlu rinci, tapi kamu bisa beli sendiri kan. Oh saya beli motherboardnya, saya beli casingnya, saya beli harddisknya dan sebagainya, nanti dihitung. Nah, kalau 10 tahun yang akan datang, saudara bisa ngitung satu paket komputer atau per bagiannya naiknya berapa gitu loh. Bisa bayangkan ya, antara 1 sama 2 ya. Nah, kalau pradesain itu yang 4, definite estimate, based on basic engineering and quote from supplier and contractor. Ya, jadi dihitung dirinci, misalkan HE ukurannya, detailnya seperti apa, pompa seperti apa gitu ya. Nah, kalau orderan itu tuh cuma lihat kapasitas saja. Kalau kapasitas naik 2 kali, berarti berapa kalinya? Pakai rumus ya ini ya, yang tadi indeks ya, tadi udah ya. Jadi pertama pakai cost index ya, pakai cost index ya, cost index. Yang kedua ya, nah ini cost index itu yang ada di kamu bisa download di Google atau di majalah. Itu ada 3 ya, ada engineering news record construction cost index ya, ada Nelson Farrar refinery cost index, ada chemical engineering plant cost index gitu ya. Jadi kalau ada lagi satu Marshall and Shift cost index. Kalau yang atas ini untuk bangunan ya, kalau yang untuk teknik kimia itu biasanya Marshall and Shift cost index atau chemical engineering plant cost index, CEPI PCI ya. Nah, seperti ini loh. Nah, ya. Lihat ini, misalkan harga tahun 80. Ya, kalau menurut engineering sekian. Kalau 10 tahun lagi 90, ya kan ada kenaikan ini. Kalau kamu pakai indeks yang lain juga nggak apa-apa, sama. Yang penting kan kenaikannya hampir sama, bukan tingginya indeksnya, bukan value indeksnya yang penting, tetapi kenaikannya ini. Ya dia kalau di sini nanti di lawan 80 harganya $100, ya berarti di tahun 90 berapa ini kira-kira? Ya hampir naik berapa itu dari sini? Dari 300 indeksnya ke 350 misalkan, ya berarti 350 bagi 300 kalikan $100, ya berarti berapa? Ya 100 berapa gitu ya. Paham di sini? Halo, kok nggak jawab? Paham ya? Nah, itu indeks ya. Sekarang kapasitas. Kalau kapasitas naik 2 kali lipat, berapa itu naiknya? Ini pas indeks masian sama. Mana ya rumusnya ya? Nah, rumusnya nggak ada di sini. Dari unit cost. Biasanya dikasih di atas.
Saya cari di file lain aja ya, di file lain yang kapasitas. Ini kok kehilangan yang kapasitas unit cost. Ada nih. Ya, saya ganti. Saya ganti. Stop share. Saya ya DPKE. Nah, ini aja. Naik equipment. Nah, ini ya. Sudah tersering belum nih? Belum ya. Jadi yang ini. Nah, ini file ini kan sudah pernah tak kasihkan ya. Nah, ya ini ya. Equipment costing. Nah, isinya aja, pakai ini aja. Seperti ini. Nah, ini ya. Simple conversion cost. Ya. Jadi kapasitas 2 ya, kapasitas 2. Kapasitas 1 S2 dibagi S1 harganya ya. S itu maksudnya cost itu harga SC ya. Cost 2 itu sama cost 1 kalikan kapasitas 2 dibagi 1 pangkat N ya. Jawaban saudara nggak ada pangkat N-nya, semuanya cuma dikalikan kapasitas 2 kalinya, katanya Nur tadi ya. Kalau 1 meter kubik 1 juta, 2 meter kubik 2 juta ya. Jadi enggak gitu Nur ya. Ya, jadi dibagi jadi 2 dibagi 1 dipangkatkan N. N-nya berapa? Kalau nggak ada data, biasanya kalau tiap pabrik itu punya indeks sendiri. Kalau pabrik semen itu berapa, tapi yang umum itu 0,6 ini namanya 610 rule atau 0,6 rule ini ya. Jadi ini yang paling umum gitu, 0,6. Jadi kalau kapasitas pabriknya itu naik 2 kalinya, berarti itu 2 dibagi 1 kali pangkat 0,6. Jadi berapa kalinya itu? Ya, kira-kira 1,5 kalinya gitu. Ya. Paham di sini? Ini masih punya filenya apa enggak ini? Kalau enggak tak share lagi. Ya. Ini seperti ini untuk peralatan ya. Jadi itu bisa peralatan detail, bisa global ya, global. Bisa global gitu ya. Ini yang peralatan. Ya, jadi kalau pabrik tadi global pakai 0,6 itu tadi ya. Udah ya. Berarti banyak yang salah. Ini ada lagi. Saya kasih waktu berapa kira-kira anggapnya? Nomor 1, 2 salah. Nomor 3. Nah, nomor 3 sekarang.
Ya, nomor 1, 2 tahu salahnya semua ya. Ya mungkin ada yang benar, ya, saya belum lihat semua gitu loh, tapi kira-kira tahu salahnya ya. Yang nomor 1 tadi dari sketsa sama hitungan sama penampilannya. Terus yang nomor 2 tadi simple, cuma kurang kapasitas saja ya. Waktu sudah diperhitungkan, dengan indeks belum, dua-duanya belum ya, indeks belum diperhitungkan, sama kapasitas juga perhitungannya salah, bukan 2 kalinya tapi ada pangkat 0,6 ya. Halo. Iya, Prof. Iya, Prof. Udah ya, berarti paham ya nomor 1, 2 ya. Sekarang Mohon maaf, Prof. apa lagi ya, yang mana? Jadi nomor 2 itu bisa dikatakan menghitung 2 sisi ya, Prof. Dari sisi kapasitas dan juga indeks. Ya, indeks menyangkut waktu, karena waktu berubah, kapasitas berubah, juga harga juga berubah gitu ya. Tapi nilai tukar semua dibawa ke dolar semua. Kenapa dibawa dolar? Karena harga dolar itu paling stabil. Kalau dibawa rupiah nanti ngaco. Ya, kejadian tahun 97 sama kejadian tahun 2010 itu bisa ngaco nanti harganya. Makanya harga dibawa ke dolar. Ya. Boleh kalau mau pakai bukan dolar juga boleh, mau pakai euro atau mau pakai yen juga boleh, yang stabil, pokoknya mata uang yang stabil. Udah, paham ya? Masih ada lagi pertanyaan? Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu punyanya siapa yang kira-kira? Halo. Nomor 3. Nomor 3 saya tanya, Fatima, kamu ketemu berapa IRR-nya? IR-nya 7 komaan, Prof. Sebentar, Prof. 7 komaan ya? Iya, 7,2. Saida juga sama? Punya Saida ketemu berapa? Beda, Prof. Saya 8,1. Bersama ya? Iya. Ada yang ketemu negatif enggak? Soalnya saya lihat ada yang ketemu negatif. Jadi kemungkinan salah ngitung ya. Ini sudah nge-share dan belum ini? Belum. Oh ya, kok nggak ada ya? Kok nggak muncul ya? Oke, sini aja ya. Punya Saida ini. Nah, untuk nomor 3 apa kesulitannya? Fixed cost sudah ada ya, fixed cost operating cost ya, TCI-nya kan sudah ada ini ya, total investment cost sudah ada, terus operating cost sudah ada. Berarti kan nggak perlu ngitung kayak gaji dan sebagainya, kan cuma bagaimana ngitung IRR, ngitung NPV, sama ngitung bunga bank di asumsi atau dia di internet ya. Permisi, Prof. Ya.
Saya izin bertanya. Untuk Ya. yang nomor 1 kan tulisannya fixed cost, terus di bawahnya itu kan ada rinciannya ya, Bro. Itu rincian itu bukannya rinciannya dari indirect cost ya? Iya, ini kan sudah ini kan ya fixed cost-nya sudah ada ini ya. Sudah ada ya 64 juta ya. Terus operating cost ini bukan operating cost-nya, pre-operating cost, bukan operating cost yang di bawah ini ya. Ya. Jadi operating cost ini namanya pre-operating cost sebenarnya. Jadi ini termasuk fixed cost yang pokoknya termasuk investasi awal ya, bukan biaya operasinya. Ya, jadi pokoknya kamu ambil, kamu paling kan nggak butuh rinciannya ini ya. Yang kamu butuhkan kan TCI aja, working capital, TCI ya, indirect cost itu pokoknya lain-lain lah. Ya, indirect cost itu kan ada di, maksudnya indirect cost ada di dia operating cost itu. Jadi kalau ini itu indirect cost-nya itu kayak overhead cost ya, overhead cost atau pokoknya masuk yang kamu pakai di sini aja, TCI-nya aja ini ya, TCI-nya 96, operating cost-nya ini gitu ya. Terus harga jual produk ya, ini saya bedakan supaya paling nggak 5 orang tidak sama ya, kalaupun harus sama 5 orang ya, sekitar sama gitu. Tadi ketemu berapa? 7-8% ya. Itu kalau yang harga 300. Kalau yang harga 500 itu berapa? Saya ketemunya 34%. 34. Ya. Itu yang paling tinggi ya, 500 itu ya. 550 kan tinggi ya. 520. Ya, 520 ya, beda dikit ya. Ya, jadi itu sebetulnya saya ingin tahu sensitivitasnya kalau harga jual itu naik, itu masih untung apa tidak gitu. Kalau harga jual turun itu juga masih untung apa tidak gitu. Ya. Ya. Jadi kan ngitung NPV, IRR sama POT. Ya. Nah, kamu asumsi di sini. Asumsi umur pabrik. Ya, umur pabriknya kamu asumsi berapa? Kan nggak ada di sini umur pabrik kan? Banyak yang mengasumsi 10 tahun, tapi POT-nya ketemunya di atas 10 tahun. Berarti asumsinya salah, jadi dirubah, asumsinya dibuat 20 tahun atau 15 tahun gitu. Ya. Sehingga di situ ketemu IRR negatif. Ya, banyak yang negatif ya. Jadi asumsinya yang kurang pas. Jadi asumsi umur pabrik 20 tahun atau 15 tahun. Kalau POT-nya lebih dari 10 tahun. Ya kan tidak logis, masuk ada pabrik umur 10 tahun, POT-nya di atas 10 tahun. Nah, untuk modal, ini asumsi tiap orang bisa tidak sama. Kamu boleh asumsi modal pribadi, modal sendiri 40% itu 60%. Boleh asumsi modal sendiri 30%, modal pinjaman 70% atau sebaliknya. Pokoknya ini asumsi semua gitu ya. Karena asumsi nanti konsekuensinya kan pada pembayaran bunga. Ya.
Terus kalau bunga itu harus bunga pinjaman ya, bukan bunga tabungan ya, bunga pinjaman. Ya kalau satuannya sudah dalam dolar di atas, nggak perlu ditulis lagi di bawah juga nggak apa-apa. Habis. Ini nanti dikerjakan lagi. Saya kasih waktu sampai hari Senin ya. Sebelum masa ujian ya. Sebelum ujiannya kan hari apa sih ujiannya? Sudah keluar jadwalnya. Kamis, sudah, sebelum Senin kamu kumpulkan ya. Jadi karena masih banyak yang salah ya, saya minta kamu kerjakan lagi sesuai dengan asumsi-asumsi yang sudah kamu buat sendiri ya. Terus kamu betulkan tadi nomor 1 ya, buat sketsa yang bagus ya, buat sketsa 2 dimensi aja, nggak usah 3 dimensi supaya clear titiknya. Terus yang soal nomor 2 itu kamu masukkan itu ya, gambar indeks ya, Marshall Shift Index atau Chemical Engineering Cost Index ya. Terus nomor 3 ini cek ulang aja ya. Mungkin ada ketidakpahaman di datanya itu ya. Jadi ini memang keliru nulisnya, saya bukan operating cost di sini nih. Ini apa sih namanya itu? Pokoknya harga-harga yang di luar peralatan ini ya. Itu operating cost itu biaya untuk ini, termasuk untuk trial run dan sebagainya itu. Nah, jadi yang dipakai kan nanti kan cuma ini total investment cost-nya ya, TCI sama operating cost. Apalagi yang belum diketahui? Saya izin bertanya, Prof. Ya. Yang TC. Apakah suara saya terdengar ya, Prof? Ya, TCI kenapa TCI? Yang TCI-nya itu yang dipakai itu yang TCI saja atau TCI plus IDC plus working capital-nya, Prof? Plus working capital. Ini yang dipakai yang 96. Iya. Kalau working capital kan selalu dimasukkan di situ. Ya. Karena working capital itu kan termasuk investasi yang dibutuhkan. Artinya biaya yang harus uang yang harus disediakan untuk bangun pabrik sampai jadi, yang dan biaya operasinya, biaya operasi awal. Nah, operating cost itu adalah biaya setahun, gitu loh. Kalau ini kan setahun, ya. Jadi ini sebenarnya ada keterkaitan dengan working capital. Working capital itu adalah dana operasionalnya di awal untuk beli bahan baku, untuk bayar gaji dan sebagainya di awal. Misalkan bisa sekitar 1 bulanan gitu, ya. Jadi idealnya ya operating cost 12 kali dari working capital lah paling enggak. Ya. Karena working capital itu kan sama penggunaannya seperti operating cost, cuma jangkanya di awal ya. Jadi ya beli bahan baku, bayar gaji dan sebagainya sudah termasuk di working capital. Dan itu dana yang diinvestkan itu adalah dana yang termasuk working capital, tapi tidak termasuk operating cost yang harus diinvestasikan. Operating cost itu nanti diperoleh dari yang diambil dari working capital
ya, nanti kan berjalan. Misalkan bulan pertama ya bayar gaji, ya, terus biaya beli bahan baku, kebutuhan semua itu dari working capital. Nah itu nanti kan dapat sales, penjualan kan. Di bulan pertama sudah dapat sale. Ya, dari uang itu nanti akan jadi biaya operating cost. Ya, untuk jalan. Seperti kalau saudara misalkan buka usaha gitu ya. Itu kan ada modal yang sudah dikeluarkan untuk semua sarananya, tapi kan harus ada modal untuk bahan yang mau dijual. Ya, tapi bahan yang mau dijual itu kan nggak perlu untuk dana selama 1 tahun, tetapi ya selama mulai buka. Nah, nanti kan itu dapat penjualan, dijual, dibelikan lagi, dijual, belikan lagi. Nah, itu sebagai operating cost. Nah, operating cost ini disebutkan 100% capacity. Kalau saudara mengasumsikan pabrik itu langsung berkapasitas 100%, ya pakai ini. Tapi kalau seandainya mungkin tahun pertama pabriknya berjalan 70% aja atau 80%, ya berarti kan operating cost-nya bisa dikurangi gitu. Ya, ada pertanyaan di sini. Prof, Aziza izin bertanya. Ya. Untuk suku bunga pinjaman itu apabila menggunakan suku bunga pinjaman yang kredit usaha rakyat, apa boleh ya, Prof? Nggak boleh. KUR itu soalnya subsidi, ya dana untuk investasi. Oh, iya. Baik, Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Permisi Prof, saya izin bertanya. Ya. Jadi untuk perhitungan IRR, NPV dan ini POT ini untuk working capitalnya apa perlu dikalikan 12? Prof? Enggak usah. Ini sudah ada nih operating cost-nya nih. Enggak usah dikalikan 12, sudah. Ini sudah TCI-nya sudah. Operating cost-nya kamu ambil ini kan sudah 10 kalinya dari ini. Dari working capital ini. Ya. Oh, ya baik Prof. Sebetulnya operating cost. Sebetulnya operating cost kan harus dihitung dari kebutuhan bahan baku, ditambah gaji, ditambah pembelian lain-lain gitu ya. Ya, cuma di sini diestimasi ya, sekian gitu. Ya, apalagi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya, untuk mengetahui bahwa nilai NPV sama IRR yang kita dapatkan ini sudah benar, apakah ada itu yang NPV positif sudah menguntungkan itu aja. Kalau IRR di atas bunga bank itu berarti menguntungkan. Saya di atas bunga bank kredit ya. Jadi kalau IRR-nya 8%, nah lihat bunga banknya berapa tadi yang dipakai. Kalau lebih kecil berarti tidak layak. Kenapa? Kenapa kok tidak layak? Daripada bikin pabrik, taruh aja uangnya di bank kan gitu. Ya. Iya, Prof. Tetapi tidak ada batasan maksimalnya ya. Pokoknya di atasnya bunga bank seperti itu. Tidak ada ya. Makanya kalau misalkan orang mau invest di bank, ya, invest di bank itu kan misalkan bunga kredit 8% ya. Di bank itu paling bunga deposito nggak sampai 7%, masih dipotong pajak lagi gitu, ya. Nah, kalau dia bikin pabrik bisa IRR 15%, kan berarti 2 kalinya. Ya kan berarti lebih baik dirikan pabrik daripada uang ditaruh di bank gitu. Yang pertama menguntungkan, lebih menguntungkan. Yang kedua juga bisa menambah ya bisa mengurangi pengangguran,
gitu, bisa kontribusi pada pemerintah gitu, pada negara, pada masyarakat gitu ya. Nah, jadi NPV, POT, terus IRR itu dalam rangka untuk melihat kelayakan ya. Kalau POT itu dari umur pabrik, kalau umur pabrik 10 tahun, POT-nya di bawah 10 tahun itu masih layak. Tapi kalau POT-nya mendekati ya itu ya kurang layak ya. POT ya, apalagi ya sudah itu aja, karena yang dipakai nanti saudara kan cuma 3 itu di tugas pradesain. Kalau saudara sudah bisa ngerjakan ini kan berarti saudara sudah bisa ngerjakan tugas pradesain ya. Jadi cuma di sini dibantu kayak ini kan sudah diberi angkanya. Kalau saudara kan harus ngitung sejak awal dari depan ya, alat itu berapa harganya dijumlah, kalau belinya FUB nanti tambah asuransi, tambah ongkos angkut, tambah instalasi, tambah ini nanti ketemu fixed capital gitu ya. Biar operating cost juga gitu, ngitung berapa biaya bahan baku ya, biaya bahan penunjang, gaji dan sebagainya ya, berapa gitu ya. Yang penting pola pikirnya sudah paham gitu ya, pola pikirnya sudah paham ya. Jadi nanti tinggal menggunakan instrumen apa yang di sini dipakai. Instrumennya kan cuma 3, IRR, NPV sama POT. Sebenarnya instrumennya banyak, bukan hanya itu. Ada BC ratio, ada apa gitu, ada beberapa instrumen, cuma dibatasi 3. Saya jadi ini dikerjakan ulang, diperbaiki yang tadi, terus nanti dikumpulkan sebelum ujian. Mau nanya, untuk EAS-nya itu dari awal ya, Prof? Untuk apanya? Untuk EAS dari BPK ini materinya dari awal. EAS-nya nanti checkpoint. Ya, nggak usah, nggak ada hitungan. Makanya ini sampai kuis ini saudara sudah harus bisa semua gitu ya. Kalau ujian itu hanya untuk lihat, membedakan nanti saudara bisa dapat lebih tinggi nilai dari temanmu gitu aja ya. Ya, semua materinya ya. Tapi nanti kemungkinan checkpoint, kemungkinan ya. Saya belum buat soalnya. Atau soalnya simple gitu loh. Kalau nggak checkpoint, soalnya itu simple, nggak panjang-panjang kayak kuis gini ya. Ya, soalnya simple. Permisi, Prof. Ya. Mohon izin bertanya, Prof. Berarti TCI-nya tadi itu kan yang 96 juta ya, Prof? Ya. Terus TCI kan perhitungan dari FCI dan working capital, fixed capital sama working capital. Nah, total investment cost plus indirect cost yang 87 juta ini apa sama dengan fixed capital ya, Prof? Iya, Prof. Ya, karena masih, kan masih fixed capital itu. Ya, itu fixed capital. Ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Udah, kalau gitu untuk kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Nah.